Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita tahu hari ini kita sedang berada dalam situasi pandemi, di mana pandemi memberi efek terhadap kehidupan kita, sehingga kita harus menjaga diri dan membatasi interaksi langsung dengan orang-orang di sekeliling kita. Dan itu juga terjadi ketika kita sebagai seorang dosen dan harus membimbing mahasiswa. Tentu kita harus menjalankan tugas kita, tapi kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Artinya kita tidak perlu untuk menyalahi keadaan dan mencari siapa-siapa yang harus disalahkan. Salah satu cara yang efektif bimbingan adalah dengan mengirim file berformat Microsoft Word kepada mahasiswa. Maksud saya, mahasiswa dapat saja mengirim file saja ke kita, lalu dikirim lewat email pribadi kita, tidak lagi memberikan kertas print atau versi cetak, jadi versi digital. Jadi kita masuk kepada digitalisasi. Nah, seperti biasanya proses pembimbingan adalah melihat dan menilai apa yang ditulis oleh mahasiswa kita, lalu memberikan komentar terhadap tulisan yang sudah dibuat. Nah, seperti contoh ini, yang terlihat ini adalah sebuah tulisan yang akan kita komentari, ya. Ini tidak hanya berupa skripsi, tugas mahasiswa juga kita bisa lakukan seperti ini. Proses mengomentari, memberi masukan, dan proses memberi kritikan itu disebut dengan proses mereview atau meninjau. Nah, pada Microsoft Word ini terlihat pada menu bagian atas ini, yaitu bagian review atau meninjau. Kita bisa tekan bagian review, lalu kita ada di sana bagian spelling, thesaurus words, read aloud, check accessibility, translation, language. Namun review yang kita mau perhatikan di sini adalah bagian komen. Kita memberi komen atau kita memberikan track changes. Nah, artinya dokumen itu Microsoft Word merekam atau menjajaki apa saja yang kita perbaiki dan kita komentari di dalam dokumen, ya. Lalu ada bagian yang tracking, ya, ada bagian komen, ada bagian tracking kalau kita ingin men-tracking, lalu bagian changes, lalu juga ada bagian compare, ya. Fungsinya nanti adalah kita bisa memberikan komen kepada dokumen yang kita sedang baca atau kita tinjau, lalu kita bisa men-tracking atau menjajaki apa yang saja yang kita komentari, dan dari komentar dan komen itu kita bisa menerimanya atau menolaknya. Ini dilakukan oleh siswa itu, dan komentar ini bisa diberikan oleh banyak orang, ya. Oke, sekarang kita beri satu contoh. Misalnya pada tulisan ini, pengetahuan tradisional yang berbasis oral. Nah, sebenarnya kita mau ganti ini dengan lisan, berbasis lisan, atau kita buat pengetahuan tradisional yang berbasis lisan, misalnya. Ini kita bisa track changes dulu, review, kita track changes, artinya kita aktifkan track changesnya, itu buktinya dia berubah menjadi warna abu-abu. Lalu setelah itu kita lihat di sini,
kita hapus kata oral, kita ganti dengan lisan. Setelah kita ganti, di sebelah kiri itu terdapat penanda kalau ada penggantian di sini. Jika ini kita tekan, maka akan terlihat lisan dihapus, oral dihapus, lalu lisan itu diganti. Begitu juga kalau seandainya ada persoalan tanda baca, seperti ini ya. Kita mau ini ternyata kita mau tambahkan ini menjadi titik 2 titik koma misalnya ya. Seperti itu ya. Lalu semua perubahan itu akan terlihat seperti ini, apa yang ditambahkan atau kita menambahkan sesuatu atau diganti, itu akan terlihat ya. Misalnya kita perlu menambahkan sesuatu. Misalnya di sini kita mau menambahkan sebuah kata. Pengetahuan tradisional yang berbasis lisan terletak di dalam sastra tradisional. Bisa kita ganti ya, sastra lisan. Dan mau lihat tentunya pengetahuan tradisional yang berbasis lisan tentunya terletak di dalam sastra lisan sebuah masyarakat budaya. Sebuah kita ganti dengan suatu masyarakat. Nah, di sini ketika kita tekan yang bagian petanda itu terlihat ada yang ditambahkan, ada yang dihapus ya. Oke. Itu untuk komen. Jadi ketika seandainya mahasiswa setuju dengan perubahan yang kita maksud, mahasiswa dapat menekan atau dia bilang satu-satu juga boleh. Dia bilang accept semuanya atau dia blok yang mana yang dia mau, lalu dia tekan accept atau reject. Lalu dia tinggal ini, kita mau reject ini, bisa tekan reject. Nah, dia kembali seperti apa yang kita inginkan. Kalau mahasiswa setuju dia bisa accept, kalau tidak setuju dia bisa reject. Atau kita mau menambahkan komen, misalnya ini kita tahu bahwa seharusnya ini Fox ini Anda curiga bahwa ini tidak sesuai dengan pernyataan Fox. Anda bisa blok Fox, lalu Anda kasih komen seperti ini ya. Anda bisa kasih komen, mohon diperiksa lagi apakah benar Fox itu ya. Oke. Nah, ketika orang membaca, dia bisa nanti menghapus komen. Kalau dia perbaiki dari komen, atau dihapus, atau dia diterima, atau nanti dijelaskan. Nah, jadi dalam tampilannya nanti akan ada seperti ini, ada komentar. Jika ada 2 orang yang pembimbingnya mengomentari itu, nah nanti akan muncul juga komentar dengan bentuk lain, warnanya lain. Jadi artinya ini memudahkan mahasiswa untuk melihat mana yang dikomentari, apa komentarnya, dan juga membantu mahasiswa lebih cepat dalam melihat perubahan yang mana, karena jika ada perubahan seperti ini dia akan dapat dilihat dengan mudah karena ada bagian kanan ya. Begitu juga ketika ada perubahan komentar dan lain-lain. Jadi itu sederhananya bagaimana menggunakan komentar bagian review di dalam Word. Anda semakin sering Anda menggunakannya, maka manfaat ini akan semakin terasa. Mungkin pada awalnya sulit,
Tetapi ketika sudah terbiasa, ini akan menjadi lebih mudah daripada Anda membaca skripsi yang dicetak atau membaca kertas, karena kita bisa langsung mencari saja apa yang mau kita cari dengan menggunakan fitur-fitur yang lain seperti finding atau apa. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu dosen semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.